Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita kaji bersama tentang seputar bab sholat jamaah. Kita awali dengan pembahasan arti, keutamaan, faidah, dan beberapa hukum sholat jamaah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaah. Bab tentang sholat berjamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Wa minhu qauluhu ta'ala faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Wa kadzalika qauluhu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Jamaah secara bahasa yaitu golongan, berdasarkan sebagian dari firman Allah surat An-Nisa ayat 102, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Ini diartikan golongan. Begitu juga dengan firman Allah ayat surat An-Naml ayat 20. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Wasyar'an rabtus sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Dan secara syarak yaitu menyambung sholatnya makmum dengan sholatnya si imam. Aqalluha imamun wa ma'mumun fatusamma jama'atan. Wa yasulu biha aslu sawabil jamaah. Minimal jamaah itu terdiri dari satu imam dan satu makmum, maka itu sudah bisa dinamakan jamaah dan bisa mendapatkan pahala jamaah. Fadluha kabirun wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun kama qala ba'duhum wa fil hadisi inna sholatal jama'ati ta'dilu khamsan wa ishrina min sholatil fazi. Keutamaan sholat berjamaah sangat besar dan tidaklah meremehkan sholat jamaah kecuali orang yang di hatinya terdapat sifat munafik, seperti apa yang telah dikatakan oleh sebagian ulama. Dan di dalam suatu hadis, sesungguhnya sholat berjamaah lebih unggul 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan masih banyak lagi hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Fawaiduha katsiratun minha al-awalu al-'itqu wan najatu minan nar. Faidahnya sangat besar pula, sebagiannya yaitu bebas dari api neraka. Asani asalamatu minan nifaq. Yang kedua, bebas atau selamat dari sifat munafik. Asalisu qabulus sholat. Yang ketiga, diterima sholatnya. Ar-rabi'u maghfiratu dzunub. Yang keempat, diampuni dosanya. Al-khamisu al-ajrul azim. Yang kelima, pahala yang besar. Asadisu daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton. Yang keenam, dijaga dari ragu-ragu dan godaan setan.
Afdhalul jamaati, urutan sholat jamaah yang mulai dari yang paling utama. Al awalu jamaatu sholatil jumu'ati, sholat jamaah yang pertama, sholat jamaah yang paling utama adalah jamaah sholat Jumat. Asani summa jamaatu subhi, yang kedua sholat jamaah subuh. Di sini ada keterangan tambahan, wa afdaluha jama'atu subhil jumu'ati li khabari ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ati wa ma husibat man syahidaha minkum illa maghfuron. Yang paling utama adalah jamaah subuhnya hari Jumat, karena berdasarkan hadis tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah, dan tidaklah orang yang hadir dalam sholat tersebut kecuali diampuni dosanya. Asalisu summa jamaatul isya, kemudian jamaah isya. Ar-rabiu summa jamaatul asri, yang keempat jamaah sholat asyar. Al-khamisu summa jamaatul zuhri, jamaah zuhur. As-sadisu jamaatul maghrib, yang terakhir sholat jamaah maghrib. Hukmu sholatil jamaah. Al-mutamadu anna fardu kifayah, yaitu yadharul asyiar, wa huwa qaulun Nawawi, wa indar Rafi'i anha sunnatun muakkadah. Hukum salat jamaah menurut qaul mu'tamad adalah fardu kifayah, sekiranya di situ nampaklah tanda-tanda agama Islam. Keterangan lebih lanjut, bimahallin wahidin fil baladis soghir wa bimahallin fil baladil kabiroh bihaitsu yumkinu qasidaha ayyudrikaha min ghairi masyaqqatin. Artinya sholat jamaah tersebut hukumnya fardu kifayah agar tanda-tanda agama Islam nampak pada daerah tersebut, yaitu di satu tempat dalam satu desa yang kecil, atau di beberapa tempat umum yang bisa didatangi oleh siapapun di dalam suatu desa yang cukup besar, sehingga siapapun yang ingin mendatangi sholat jamaah bisa mendatanginya dengan tanpa kesusahan atau tidak terlalu jauh. Ahkamu sholatil jamaati sab'atun. Keterangan lebih lanjut, hukum dari sholat jamaah itu ada 7. Al awalu fardu ainin, yang pertama fardu ain, wadzalika fi sholatil jumu'ati alaman tajibu alaihim. Hukum itu untuk sholat jamaah Jumat, terkhusus bagi orang-orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Asani fardu kifayah fil maktubati ala rijalil ahrar al muqimina alal mu'tamad indan Nawawi. Yang kedua fardu kifayah dalam sholat maktubah, sholat 5 waktu, bagi laki-laki yang merdeka serta mukim, artinya bukan musafir, menurut qaul mu'tamad berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin min qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwaza alaihimus syaiton
fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah dari 3 orang di suatu desa atau pedalaman yang tidak menjalankan sholat jamaah kecuali mereka dikuasai oleh syaitan. Maka hendaknya kalian untuk sholat berjamaah, karena sesungguhnya harimau akan memakan kambing yang menyendiri. As-salisu mandubah fin nawafilil lati tushra'u fihal jamaah kal idaini wal istisqai wa jama'atin nisa. Yang ketiga, sunnah, yaitu di dalam sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat id, sholat istisqa, dan jamaahnya para kaum perempuan. Ar-rabi'u mubahatun fin nawafilil lati la tusra'u fihal jamaah kadduha warrawatib. Yang keempat, mubah atau boleh di dalam sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat sunnah duha dan sholat sunnah rawatib. Al-khamisu khilaful aula idza kanat sholatul imami adaan wal ma'mumi qadaan maka zalikal aksu. Yang kelima, menyalahi yang lebih utama atau khilaful aula. Saat sholat si imam sholat ada, sholat tepat waktu, sedangkan makmumnya sholat qadha atau sholat membayar hutang. Begitu juga sebaliknya. As-sadisu makruhatun idza kanal imamu fasikon au mubtadi'an. Yang keenam, hukumnya makruh jika si imam adalah orang fasik atau orang yang ahli bid'ah. As-sabi'u haramun ma'asihah idza kanat fi ardin maksubah au khofa khurujal waqti law shalla jama'atan. Yang ketujuh, haram tapi tetap sah. Contohnya saat sholat di atas bumi yang digosok, artinya sholat di atas tanah orang lain tanpa izin, atau takut waktu sholatnya akan habis jika menunggu sholat jamaah. Wa ma'adami sihah idza ikhtalafa nazmus sholat. Atau hukumnya haram juga tidak sah, yaitu saat runtutan sholatnya si makmum dan imam berbeda. Semisal imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat fardu, atau imamnya sholat istisqa, makmumnya sholat fardu. Artinya terdapat gerakan yang berbeda di dalam sholatnya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.